Yo, welcome to TechSweep ID. Jadi di sini kita bakal bahas beberapa berita ya kali ini ya. Di satu video saya buat sekaligus. Jadi sesuai judul ini RTX 3070 16 GB varian. Jadi mungkin bakal rilis ya. Seharusnya ini udah berdasarkan leak itu seharusnya di 11 Januari ya. Itu udah rilis versi 16 GB. Jadi versi refresh ya kalau saya bilang. Yang tapi di sini untuk teaser di sini kita punya dari Gigabyte Project Steel ya. Ini kemungkinan bakal jadi seri 3070 16 GB ya untuk Project Steel-nya ini. Nggak tahu juga tapi ini leak ya. Jadi anggap aja bisa jadi benar, bisa jadi salah. Untuk listingnya ini dia udah ada di listing di EC European Economic Commission Regulatory Office ya. Jadi udah di listing SKO-nya. Jadi ini untuk di listingnya ini ada dua varian ya dari dua brand maksud saya di sini. Yaitu dari Gigabyte, kemudian dari Asus. Jadi bisa dibilang ini bakal ada, bisa dikonfirmasi karena list SKO-nya udah ada tapi rilisnya yang kayaknya belum pasti ya. Jadi mungkin di dekat-dekat Januari ini atau bisa jadi lebih lama lagi beberapa bulan kemudian. Tapi saya rasa ini nggak bakal sampai di second half 2022 karena kita tahu seri rilis cycle-nya dari arsitektur baru Nvidia itu di sekitar 2 tahun, setiap 2 tahun ya. Jadi ini kita ada di 2022 sedangkan Ampere itu di 2020 rilisnya. Jadi kemungkinan besar ya dia ada di paling mentok-mentok di pertengahan 2022. Yang mengkhawatirkan di sini adalah kayak kasusnya 3080 varian 12 GB di sini. Jadi varian 12 GB-nya 3080 itu rilis tanpa announcement, tanpa pengumuman, tiba-tiba rilis, terus reviewer cuma dikasih sampel katanya, yang nggak disupport sama drivernya support ketika rilis doang gitu. Jadi entahlah ini kayak gimana jadinya nanti. Kemudian di bagian memori kita bisa lihat dia punya 16 GB. Jadi kemungkinan bandwidth-nya ini lebih tinggi tapi dengan drawback di power consumption-nya, di konsumsi powernya yang lebih tinggi. Ini welcome sih untuk varian baru ya. Jadi seharusnya dengan adanya varian baru kita punya versi 16 GB yang kayaknya gak bakal ada versi founder ya. Karena dari Nvidia belum ada ngumumin versi FA di chest, berarti ini bakal kasusnya kayak 3080 12 GB. Yang anehnya dia di 12 GB sedangkan 3070 Ti ini dia di 16 GB. Why? Saya masih gak ngerti ya. Mungkin ini entahlah. Tapi ketika dia rilis di AIB, kalian nggak bisa expect dia bakal dekat MSRP, dia bakal naik. Yang saya bilang cukup tinggi ya. Karena dia dari MSRP dari Nvidia ini pasti udah naik ya. Karena dia varian 16 GB ditambah lagi dari AIB yang ngasih aksesoris yang kalau di harga aksesorisnya ditambah margin cukup lah buat untung ya seharusnya nggak terlalu jauh ya. Walau jauh tapi nggak terlalu jauh dari MSRP. Tapi kita tahu kondisi kita sekarang, AIB naikin, vendor manufakturer naikin, ditambah dari toko juga ikutan naikin. Jadi kalau nggak dinaikin gimana untung kan? Walau jauh juga tetap naikinnya. Jadi nggak bisa dibilang bakal dekat MSRP tapi ya welcome aja ya versi baru berarti kan ada supply baru gitu. Buat yang bisa beli ya tentunya karena di sini 3070 ke atas itu saya anggap udah pasarnya high end yang mana ini menurut saya masih minoritas ya kalau berdasarkan data dari Steam ya, dari Steam di pengguna GPU-nya ya. Tapi tetap welcome karena di sini artinya saingan buat GPU juga mulai enak ya karena banyak supply berarti demand-nya mulai tercukupi yang artinya harga akan semakin turun ya. Sesuai ramalan saya di 2022. Dia bakal turun tapi dia bakal bertahap ya sesuai dengan supply yang ikut membaik. Jadi kemudian kita lanjut ke berita selanjutnya ya.
Ini ada kode GPU baru untuk 30 Ti, 3060 Ti. Jadi kita tahu 3060 Ti dan 3060 itu ada beberapa versi. Ada versi LHR, ada versi non LHR. Sekarang ini versi GPU GA103. Saya nggak tahu ini gimana improvementnya nanti, gimana headroom buat OC-nya. Ini yang jelas dia ada listing kode baru GA103 untuk 3060 dan mungkin 3060 Ti mungkin. Saya nggak tahu juga ya. Siapa tahu kan. Tapi dengan adanya GPU dengan kode baru kayak gini, ini berarti supply kita udah improve ya. Karena artinya dia ada varian baru, ada supply baru berarti. Tapi nggak tahu juga buat harga ya, entah dia bakal beranjak ke MSRP, tapi nggak mungkin juga ya, karena toko dan AIB ini pastinya sudah nyaman di harga tinggi ya. Karena di harga tinggi konsumen juga masih beli. Kecuali ada boykot massal dari konsumen ya. Jadi kalau dari konsumen sudah mulai gak tertarik di harga yang dipasang, mau gak mau juga AIB atau toko nurunin harga, karena gak mungkin dia jadikan batok kelapa batok ganjalan pintu ya. Jadi mau gak mau harus diturunin. Yang tentunya di sini sesuai ramalan saya tahun 2022 tentunya bakal turun secara bertahap, bukan berarti dia bakal langsung drop ke harga normal ya. Tapi di sini udah ada berita baiknya, udah mulai improve dari sisi supply ya. Kemudian kita lanjutkan RTX 3050 supply. Ini ada salah satu forum di Cina ya beritanya. It is understood that NV will strengthen the distribution of the first batch of goods for the upcoming release of the new RTX 3050 series. That is, the first shipment of the RTX 3050 series models may show more performance. Oh, masih berantakan Inggris saya. Tapi yang jelas kita tahu katanya di sini supply dari 3050 ini bakal improve ya. Saya nggak tahu kenapa bisa improve, tapi yang jelas mungkin karena Nvidia nahan-nahan ya. Kita tahu sendiri RTX 3050 ini kayaknya saya dibilang seri menutup juga agak juga ya, karena anehnya Nvidia rilis varian baru kan, 3080 12 GB, belum lagi 3070 16 GB. Itu udah dikonfirmasi kalau menurut saya ya, karena udah listing di SKU-nya di EEC. Walau kita nggak tahu bakal rilisnya di kapan. Jadi ya first batch ini kemungkinan besar di hari pertama ya, karena dia bilang first batch hari pertama rilis. Ini welcome ya beritanya. Kalau saya nggak tahu ini kenapa bisa udah banyak stoknya, supply-nya, tapi ya berarti kan untuk silicon kelangkaan silikon lah pokoknya ya. Ini artinya keadaannya udah improve ya. Mengingat vaksin udah mulai ini udah banyak sih sebenarnya. Jadi orang-orang udah kerja juga kan. Artinya orang-orang yang mendok di rumah itu udah mulai balik lagi kebutuhannya ke kerja di luar. Yang artinya demand buat VGA card seharusnya juga ikutan trennya menurun ya. Sehingga supply-nya masih improve, artinya karena demand-nya menurun dan supply walaupun dia tetap, tapi karena demand-nya mengurang artinya supply-nya bisa dibilang improve, mengalami peningkatan. Kemudian untuk paragraf keduanya dibilang, that is to say it is understood that Nvidia will increase the supply for the RTX 3050 series. The supply of RTX 3060 or 3060 Ti is even more. Ini berkorelasi dengan leak yang saya kasih tahu tadi, kalau ada varian GPU baru yang digunakan di seri 3060 dan 3060 Ti, karena kemungkinannya sesuai dengan katanya karena ada kode baru, artinya supply-nya naik juga. Dan katanya bakal dijual di Januari tanggal 27. Ini kayaknya bersamaan dengan rilis sini 3050. Saya nggak tahu sih. Kemudian it is expected that the channel sales time will also after the Spring Festival. Ini Spring Festival ini China ya, kalendernya China, acara China. Kalian bisa riset sendiri nanti kapan itu. Tapi artinya supply kita dari seri 3070, 3060
sama 3050 seharusnya ini mengalami peningkatan ya. Ini berita baik, walau nggak tahu kita harganya bakal di mana ya. Tapi seharusnya walaupun dia pasang di harga yang bisa dibilang tinggi, jauh dari MSRP, dengan adanya supply yang membaik seperti ini, seharusnya penurunan harga akan terus terjadi walau tidak signifikan ya. Jadi tentunya ini tetap jadi berita baik. Kemudian ini berkorelasi lagi dengan yang dikatakan di forum China ini ya. Ini sebenarnya beritanya udah di-repost beberapa kali di media outlet lain ya, sampai ke media luar, makanya di sini udah ditranslasi ke versi Inggris. Jadi di sini katanya through all of calendar 2021 we have seen strong demand for GeForce and it continues to remain stronger than our overall supply that we have. Ini katanya Abang Colette Kress, CFO-nya, Chief Financial Officer of Nvidia, di acara 24 Annual Needham Growth Conference via Seeking Alpha. Jadi sumbernya Seeking Alpha. We feel better about our supply situation as we move into the second half of the calendar year 2022. Yep. Jadi bisa dibilang katanya supply bakal membaik di second half 2022. Artinya di sini second half 2022 kemungkinan bakal rilisnya seri 4K RTX seri 4000-nya, RTX 4000 series dari Nvidia. Jadi dia mulai prepare di awal tahun 2022 ini kayaknya, karena di sini seri arsitektur baru ya, kayak second half 2022 ya. Berdasarkan cycle rilisnya arsitektur Nvidia itu setiap 2 tahun sekali kalau kita melihat ke belakang. Jadi kemungkinan ini bakal seri RTX 4000. Kemungkinan juga penerawangan aja ya ini ya. Jangan dibilang ntar kalau salah kalian ngomel-ngomel saya. Jadi kemungkinan besar ya dia bakal pakai proses nanometer terbaru yaitu 5 nanometer ya. Karena di sini AMD udah di 6 nanometer. Jadi seharusnya ketika dia masuk arsitektur baru Nvidia itu mau gak mau dia udah nyentuh di 5 nanometer. Kalau dia mau nyaingin si AMD ya di bidang GPU. Kemudian karena dia menggunakan 5 nanometer tentunya yieldnya lebih bagus. Kemudian early adopter ya, benefit dari early adopter kemungkinan besar juga bakal ada di Nvidia. Dan dia juga bisa ngatur pesanannya sesuai dari analisa pasar kemarin ya, yaitu versi 8 nanometernya Samsung. Jadi kemungkinan besar iya supply buat seri 4K ini bakal menarik. Kemudian buat improvementnya sendiri saya rasa ini bakal menarik untuk dibahas nantinya, tapi saya nggak bisa tahu ini bakal sejauh mana improvementnya. Tapi yang jelas kita tahu dari perpindahan node nanometer ini bakal jelasnya di ini apa namanya ya, power efficiency to performance saya bilangnya. Jadi dia bakal mungkin diimprove di performance dengan power consumption yang lebih rendah ya. Karena kita tahu di seri 3K ini lumayan barbar ya narik listriknya. Ya dia improve performance tapi improve listrik juga. Saya nggak bilang itu kemajuan ya kalau dibilang begitu ya. Tapi kita nantikan aja nanti bagaimana ya. Jadi di sini kita punya tabelnya kalau kalian merasa apa yang saya bilang salah ya. Jadi di sini untuk rotasi rilis GPU Nvidia itu berdasarkan arsitektur dari Maxwell, kita bisa lihat dia di 2014, Pascal di 2016, Turing di 2018, dan Ampere di 2020. Jadi untuk 4 arsitektur ke belakang itu dia setiap 2 tahun cycle-nya. Dan di sini kita lihat dari seri Ampere ke Turing itu dia ada di September bulannya. Jadi kemungkinan besar ini bakal ada di September juga 2022 dengan arsitektur ada Lovelace untuk RTX 4K series. Jadi ini berita yang welcome juga, artinya udah improve ya untuk supply dan kemungkinan besar bakal beranjak beralih ke normal. Itulah kenapa saya pikir ya kemungkinan dia rilis Nvidia ini versi refresh ya bilang ya, buat 3070 Ti ya versi 16 GB sama 3080 12 GB. Itu kayaknya dia milking dulu sampai sehabis-habisnya ya, mumpung dia masih bisa nawarin harga overprice sebelum
trennya ini balik ke arah normal harganya. Ini hanya ini doang sih, hanya prediksi, hanya bacotan saya, jangan dianggap terlalu benar ya. Tapi mungkin batas sini aja ya untuk beritanya. Semoga di sini beritanya membantu buat kalian. Kalau menarik, tolong di like, share, dan subscribe biar saya semangat buat konten-konten kayak gini ya. Oke, see you next time.